Shalom semuanya, saya Nathan Cahya Saputra dari Gereja Unitarian Indonesia. Usia saya 77 tahun. Pesan saya, buat semua anak-anak dan cucu-cucu Kristen di Indonesia, ketahuilah senantiasa bahwa Trinitas bukanlah ajaran Alkitab. Dan ikutilah ajaran Yesus, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah utusannya, utusan Allah. Jadi, Allah yang sejati hanya Bapa saja, yaitu Yahweh, bukan Trinitas ya. Shalom. Doktrin Trinitas malah bikin bingung. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Jika ada di antara penonton video ini yang masih berpikir atau menyangka bahwa setiap pendeta atau setiap pastor Katolik atau setiap romo pasti percaya Trinitas, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dibilang mainnya kurang jauh, pengetahuannya kurang luas. Mengapa begitu? Karena sobat-sobat Warin, saya pada tahun 2007 bulan April dulu, tanggal 28, ya jadi 28 April 2007, jam 10 pagi sampai jam 4 sore di kota Semarang, Jawa Tengah, saya pernah hadir di sebuah seminar besar yang bertema membahas keilahian Yesus Kristus. Dan di seminar itu dihadirkan 4 narasumber, dan salah satu narasumber itu adalah ini, Profesor Dr. Bono Wiratmo. Beliau adalah dosen guru besar, lulusan beberapa universitas teologi, ada dari Roma, ada dari Austria juga. Profesor Dr. Bono Wiratmo. Kalau di Katolik lebih dikenal dengan Romo Bono. Nah, pada kesempatan itu Romo Katolik ini, profesor dan guru besar ini, ketika menjelaskan di depan ratusan orang bahwa Yesus bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus bukan bagian dari Trinitas. Beliau juga menegaskan bahwa Konsili Nikea lah yang menjadikan Yesus sebagai Allah, bukan kitab suci. Beliau tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah anak, tetapi anak Allah. Yesus juga bukan Allah, tapi Yesus adalah jalan menuju Allah. Romo Bono juga menegaskan kepada kita semua bahwa daripada bahasa dogma, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Jadi Romo Bono tegas menolak rumusan-rumusan dari konsili-konsili itu. Meskipun beliau adalah seorang Romo Katolik. Bahkan ketika dia ditanya bagaimana kemudian dengan gereja-gereja yang sudah mengajarkan Trinitas. Demikian pernyataan Romo Bono. Gereja memang sangat sulit untuk mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis. Begitu katanya. Tapi dia juga mengungkapkan bahwa jika memang andai kata gereja-gereja mau berani sepakat untuk merombak dogma liturgis, maksudnya dogma Trinitas ya silakan saja. Begitu jawabnya ya. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Warin dimanapun berada, seorang profesor doktor yang jujur hatinya, yang cerdas juga, pasti akan jadi seperti Romo Bono ini. Mengapa? Karena orang jujur dan orang cerdas pasti menolak Trinitas. Orang cerdas tolak Trinitas. Orang cerdas menolak Trinitas. Ketika terjadi perdebatan antara paham Unitarian versus Trinitarian, harus kita akui secara objektif lebih jujur, lebih logis, dan lebih alkitabiah.
Orang jujur dan cerdas tolak Trinitas. Trinitas ajaran pagan, tidak sesuai dengan kitabiah. Tolak Trinitas, salam satu Tuhan. Orang cerdas tolak Trinitas. Doktrin Trinitas malah bikin bingung. Itulah membuat bingung diri sendiri. Angka 3 ya 3, angka 1 ya 1. Kalau dia nyatakan dirinya hanya satu-satunya, kenapa kalian paksakan kalau dia harus 3? Karena dia tidak pernah mengajarkan bahwa dia ada 3. Jadi orang-orang cerdas tahu kalau Trinitas bukan ajaran Alkitabiah. Move on ya, ikuti orang-orang cerdas. Dari Esa menjadi Trinitas. Sejarah asal-muasal doktrin Trinitas. Diwartakan oleh Pendeta Arianto dari Gereja Kristen Unitarian Indonesia. Demikianlah. Pada dasarnya kekristenan tidak dapat dipisahkan dalam sejarah dengan perjalanan bangsa Israel. Yesus Kristus sendiri menyatakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Maka ketika menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, Yesus Kristus menyatakan konsep keimanan yang monoteis. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa." Injil Markus 12 ayat 29. Inilah konsep keimanan yang diajarkan kepada orang Israel sejak semula dan dituliskan oleh Musa sebagai hukum yang utama. Shema atau dengarlah. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dalam upaya untuk melindungi konsep Allah yang satu dari segala jenis penggandaan atau multiplication, penurunan nilai atau watering down, atau pencampuran adukan atau amalgamation dengan ibadah-ibadah lain di seluruh dunia, orang Israel memilih bagi dirinya sendiri ayat kitab suci, yaitu Ulangan 6 ayat 4, untuk menjadi pernyataan iman atau credo yang sampai hari ini menjadi bagian liturgi harian di sinagog-sinagog, yang juga ditanamkan sebagai kalimat pertama yang harus dihafal oleh anak sekolah berusia 5 tahun. Inilah pengakuan yang oleh Yesus dianggap sebagai yang paling utama dari semua perintah. Hal ini tertulis dalam Pinchas Levitt, Jewish Monotheism and Christian Trinitarian Doctrine, tahun 1981, halaman 27. Konsep keimanan ini pula lah yang dipahami oleh para rasul, murid-murid Yesus. Seperti ada tertulis, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus." Tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Oleh sebab itu, pada dasarnya kekristenan adalah agama monoteis yang sama seperti agama Yahudi. Sebab kekristenan mengakui Bapa, yaitu yang disebut Allah oleh orang Yahudi, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 54. Yudaisme, lingkungan di dalam mana orang-orang Kristen purba hidup dan berasal, senantiasa merupakan agama monoteisme yang kuat. Dari Yudaisme inilah kekristenan mewarisi monoteisme. Tertulis dalam Lose 1994 halaman 47. Apa yang disebut sebagai doktrin Trinitas hingga hari ini merupakan satu doktrin yang peristilahannya tidak dapat ditemukan di dalam Alkitab.
Bahkan perdebatan awal yang sangat panas antara kaum Athanasius dan Arius, yaitu dalam Konsili Nikea tahun 325, tidaklah menyinggung mengenai ketritunggalan, melainkan hanya mendebatkan tentang posisi Yesus terhadap Bapa. Doktrin Trinitas sendiri belum menemukan bentuknya yang utuh hingga abad ke-5 setelah disusunnya Credo Athanasius di Perancis Selatan. Bukan disusun oleh Athanasius dari Alexandria, hanya diambil dari nama yang sama. Tidak ada indikasi dalam Perjanjian Lama tentang pemisahan kealahan. Ini merupakan salah tempat untuk menemukan doktrin inkarnasi Allah atau tentang hal-hal Trinitas dalam halaman-halamannya. Ini tertulis dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, Clark, tahun 1913. Jilid 6, 254. Kaum teolog hari ini telah setuju bahwa kitab-kitab orang Ibrani tidak berisikan doktrin Trinitas. Tertulis dalam The Encyclopedia of Religion, Eliot, 1987, 1554. Doktrin Trinitas tidak diajarkan dalam Perjanjian Lama. Hal ini tertulis dalam New Catholic Encyclopedia, Pope Guild, 1967, 306. Sejarah teologi dan dogma Kristen mengajar kita untuk menghargai Trinitas sebagai elemen khas dari ide kekristenan tentang Allah. Tapi di sisi lain, kita harus jujur mengakui bahwa doktrin Trinitas tidak terbentuk sebagai bagian dari orang-orang Kristen mula-mula yang menuliskan Perjanjian Baru. Tidak ada jejak dari ide seperti ini dalam Perjanjian Baru. Mysterium logicum atau pemikiran yang misterius ini, bahwa Allah itu tiga tetapi satu, berada sepenuhnya di luar pesan dari Alkitab. Ini adalah misteri yang gereja letakkan dalam keimanan, tetapi tidak ada hubungan dengan ajaran Yesus dan para rasul. Tidak ada satupun rasul yang pernah bermimpi memikirkan bahwa ada tiga pribadi ilahi yang hubungan mutualnya dan kesatuannya menciptakan paradoks atau pertentangan yang di luar pengertian kita. Demikian kata Emil Brunner dalam buku Christian Doctrine of God Dogmatics, 1950, halaman 205, 226, 238. Menuju ke doktrin Trinitas. Kekristenan mengalami aniaya yang hebat oleh para penguasa Romawi. Penganiayaan hebat terjadi pada zaman Kaisar Nero sampai Kaisar Dioklesian. Tetapi setelah Kaisar Dioklesian muncul seorang kaisar baru, yaitu Kaisar Konstantin Agung, yang menyadari bahwa kekristenan telah masuk ke dalam kerajaannya dan akan sangat berbahaya untuk bermusuhan dengan kekristenan. Maka pada tahun 314, Kaisar mengeluarkan dekret toleransi Milan yang mengatur tentang agama Kristen sebagai agama resmi negara. Konstantin ingin menggunakan kekuatan agama Kristen untuk secara politis menyatukan Romawi. Pengaruh budaya Yunani atau Helenisme sangat kuat masuk ke dalam dunia kekristenan. Maka refleksi 2-3 generasi Kristen pertama atas fenomena Yesus dan pengalaman umat sendiri terjadi dalam rangka alam pikir dan tradisi religius Yahudi yang hanya sedikit terpengaruh oleh alam pikiran Yunani. Tetapi lama-kelamaan pengaruh alam pikiran Yunani bertambah besar. Sarana pemikiran yang mula-mula Yahudi semakin menjadi Yunani. Maka iman kepercayaan Kristen yang mula-mula ditampung dalam gagasan dan istilah Yahudi, lama-kelamaan dipindahkan kepada gagasan Yunani. Ada bentrokan antara alam pikiran Yahudi Kristen semula dengan alam pikiran Yunani Kristen kemudian.
dan antara iman kepercayaan Kristen dan alam pikir Yahudi dan Yunani. Demikian Kronen 1987 halaman 36 sampai 37. Meski demikian, kekristenan saat itu masih sangat didominasi oleh kaum Kristen Unitarian yang sampai awal abad ketiga masih merupakan mayoritas yang besar. Demikian tercatat dalam Ensiklopedia Britannica edisi 11 volume 23 halaman 963. Kaisar Konstantin yang ingin menggunakan kekristenan sebagai pemersatu politis Romawi merasa resah melihat perdebatan teologis yang telah mencapai rakyat jelata. Perdebatan besar terutama terjadi di gereja-gereja Mesir yang berpusat di kota Alexandria, yaitu antara Uskup Agung Alexander dari Alexandria dan penerusnya Uskup Athanasius melawan Uskup Arius dari Alexandria yang didukung oleh Uskup Agung Eusebius dari Nikomedia. Maka Kaisar memutuskan diadakannya satu konsili besar untuk memutuskan masalah-masalah teologis ini. Pada saat itu terdapat setidaknya 1.800 orang uskup Kristen, 1.000 orang di wilayah Romawi Timur dan 800 orang di wilayah Romawi Barat. Tetapi apa yang dikatakan sebagai konsili ekumene pertama di Nikea tahun 325 itu hanya dihadiri oleh 250 sampai 318 orang uskup saja. Eusebius mencatat 250 uskup, Athanasius mencatat 318 uskup, dan Eustatius dari Antioquia mencatat kehadiran 270 uskup. Artinya jumlah yang sama sekali jauh dari jumlah keseluruhan uskup yang ada. Uskup-uskup yang hadir terpecah dalam 3 golongan pemikiran, yaitu kelompok homoousian yang menyatakan bahwa Yesus memiliki substansi yang sama atau the same substance dengan Bapa, yang dipimpin oleh Uskup Alexander dari Alexandria. Yang kedua, kelompok Arian yang menyatakan bahwa Yesus tidak mungkin sama substansinya, sekalipun sangat mulia, tetapi tetap adalah ciptaan Bapa. Ini dipimpin oleh Arius. Yang ketiga, kelompok yang ingin mencapai kompromi dengan menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah berbeda tetapi mirip atau similar. Ini disebut kelompok homoiousians. Pertemuan yang berlangsung sejak 20 Mei 325 itu baru dapat menghasilkan kesimpulan pada tanggal 19 Juni 325 setelah Kaisar Konstantin sendiri datang pada tanggal 14 Juni 325. Kaisar datang dengan membawa satu kohort atau setara brigade tentara Romawi. Konstantin kemudian menangkap Arius dan kedua sahabatnya Theonas dan Secundus, para uskup dari Libya, dan mengasingkan mereka. Semua tulisan Arius dikabarkan dibakar, sekalipun tidak ada catatan resmi tentang pembakaran ini. Kesimpulan yang diambil pada tanggal 19 Juni 325 diikuti dengan kutukan atau anatema terhadap Arius dan para pendukungnya. Kaisar nekat. Rapat itu mesti meredakan ketegangan dan menghentikan pertikaian, serta menghasilkan semacam asas tunggal yang harus diterima semua pihak yang berselisih. Keputusan konsili menjadi hukum negara. Arius dan uskup-uskup pembangkang dipecat dan dibuang ke pedalaman. Tulisan-tulisan Arius dibakar, dan siapa yang mempunyai tetapi tidak menyerahkan terancam hukuman mati. Demikian tertulis dalam Kronen 1992 halaman 131. Kesimpulan konsili dibacakan oleh Hosius dari Cordoba yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah sebenarnya dari yang sebenarnya. Bahwa Yesus Kristus bukan diciptakan, tetapi sama kekalnya dengan Bapa dan berasal dari substansi yang sama. Konsili juga memutuskan untuk mengganti perayaan Paskah dari Passover Yahudi kepada Easter. Motivasinya menurut catatan Theodoret adalah pendapat Kaisar untuk menjauhkan perayaan dari tradisi Paskah Yahudi yang telah menyalibkan Yesus Kristus pada hari raya mereka itu. Hal tentang Roh Kudus sama sekali tidak dibicarakan oleh konsili itu. Konsili diakhiri dengan pesta bersama Kaisar Konstantin pada tanggal 25 Agustus 325. 3 bulan kemudian, 2 uskup yang menyampaikan ide kompromi dan tidak sepenuh hati mendukung kredo Nikea, yaitu Eusebius dari Nikomedia dan Theognius dari Nikea, diasingkan juga. Tetapi Kaisar rupanya menyadari bahwa kaum Athanasian tidak mendapat simpatik penuh. Maka pada tahun 328, Kaisar mengizinkan pulang para uskup Unitarian, yaitu Arian dan Eusebian, yang diasingkan itu. Tahun 336 di kota Konstantinopel diadakan pertemuan uskup se-Romawi Timur yang memutuskan bahwa ajaran Arius benar dan ortodoks. Tahun 337 Kaisar Konstantin yang banyak bermain dalam penentuan keputusan di konsili Nikea baru dibaptis menjelang ajalnya. Bahkan Kaisar dibaptis oleh seorang uskup Unitarian, yaitu Eusebius dari Nikomedia. Sungguh ironi. Athanasius yang menyadari bahwa sekarang dirinya berposisi kalah, melarikan diri dari Alexandria, Mesir, ke Roma di kawasan barat yang cenderung lebih mendukung konsep homoousius pada tahun 339. Tahun 341 di Antioquia disusunlah dokumen Kredo Arian untuk menangkal Kredo Nikea. Pada pertemuan tahun 343 di Sardika, uskup-uskup gereja di Romawi Timur menghendaki penyingkiran selamanya Athanasius dari kedudukan uskup Alexandria. Tetapi Athanasius justru berhasil memainkan peran politisnya dan kembali menguasai keuskupan Alexandria tahun 346. Keadaan belumlah tenang bagi kaum Athanasian ketika dalam pertemuan di Sirmium 357 dihasilkan kesimpulan bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Dan dalam pertemuan di Antioquia 361, kesimpulan Arian dianggap benar. Keadaan baru benar-benar mantap bagi kaum pendukung ide homoousius ketika Kaisar Theodosius I naik tahta dan mengadakan konsili Konstantinopel tahun 381. Di bawah pengaruh Basil dari Kapadokia, Gregory dari Nisa, dan Gregory dari Nazianzus, maka konsili memutuskan untuk merevisi Kredo Nikea. Mereka memasukkan Roh Kudus sebagai Sang Tuhan atau Allah pemberi hidup yang ada dari Bapa dan bersama dengan Bapa dan Anak. Dia harus disembah dan dimuliakan. Kaisar kemudian mengeluarkan dekret bahwa doktrin Trinitas ini adalah doktrin sah dari agama resmi kekaisaran dan semua penjelasan harus mengacu daripadanya. Dekret ini diikuti dengan kutukan terhadap semua penganut Arian dan penentang kepribadian Roh Kudus. Kenyataannya,
suku-suku di perbatasan wilayah Romawi masih menganut paham Unitarian. Orang-orang Gotik yang telah mencetak Alkitab mereka tahun 351 bersama dengan suku Heruli, Vandal, Suevi atau Swiss, demikian juga dengan suku-suku Teutonik dan Jerman. Inilah yang akan memicu perang penyerbuan suku-suku barbar ke wilayah-wilayah Romawi. Doktrin Trinitas belum benar-benar diterima secara luas, hingga akhirnya diadakan konsili Kalkedon tahun 451 untuk menekankan kembali keimanan kepada Trinitas. Dan dalam konsili inilah ditetapkan bahwa Yesus adalah impersonal human nature. Yesus adalah Allah yang tinggal dalam tubuh manusia. Maka Trinitas menjadi iman sah agama negara Romawi, yaitu kekristenan. Itulah sejarah kelam asal-usul doktrin Trinitas yang meracuni kekristenan. Kini tiba saatnya mencari kembali akar iman kita. Dengan melihat bahwa untuk menjadikan Yesus sebagai Allah yang setara dengan Bapa dibutuhkan waktu hingga tahun 325 di bawah kekuatan kohort Romawi yang dipimpin Kaisar Konstantin. Dan bahwa untuk menjadikan Roh Kudus Allah ketiga yang setara dengan Bapa dan Anak dibutuhkan waktu hingga tahun 381 di bawah ancaman dekret Kaisar Theodosius I. Dan bahkan untuk memantapkan Trinitas diperlukan waktu hingga tahun 451. Yang itu pun masih disertai dengan gempuran suku-suku barbar Unitarian yang memberontak terhadap Romawi. Maka kita perlu sungguh melacak akar iman kekristenan kita yang sesungguhnya. Seorang penulis mengatakan, ketika pikiran Yunani dan Romawi, bukannya alam pikir Yahudi, yang mendominasi gereja, maka terjadilah bencana yang oleh karenanya gereja tidak pernah pulih, baik dalam pengajaran maupun praktek-prakteknya. H.L. Gouge, Judaism and Christianity. Dan seorang penulis yang lain, Maclay, menyatakan, di abad ke-5 Masehi, kekristenan telah menaklukkan kekafiran. Dan kekafiran meracuni atau menginfeksi kekristenan. Sungguh merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi kita untuk menemukan kembali apa yang Yesus maksudkan dengan menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah pernyataan iman yang murni dari Sang Mesias dan bukan pernyataan iman yang dituliskan oleh para teolog ratusan tahun setelah Yesus, yang sebenarnya mereka tidak pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa tidak ada sumber lain yang dapat membantu kita untuk memahami pemahaman yang benar akan Allah dan akan Yesus Kristus selain daripada Alkitab sendiri. Sebagaimana ada tertulis, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Adalah ajaran yang datang dari Sang Guru Agung, Yesus Kristus. Alkitab ini bukanlah buku misterius yang hanya dapat dipahami oleh para teolog, tetapi merupakan kebenaran sederhana yang Yesus Kristus sendiri katakan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Injil Matius 11 ayat 25. Shalom. Halo everyone, dimanapun berada. Sobat-sobat Warin, di video yang kemarin, yang tampak di layar ini ya, yang berjudul Sejarah Asal Mula Trinitas Meracuni Kekristenan, sudah kita paparkan bahwa sesungguhnya doktrin Trinitas baru merasuki kekristenan sejak sekitar abad Jisamsu atau abad 2, 3, 4. Ya. Dan sebelumnya, kekristenan sama sekali tidak mengenal doktrin Trinitas. Nah, video kali ini ada hubungannya dengan video yang kemarin. Yaitu di mana dalam video kali ini saya ingin mengingatkan saja tentang adanya sejarah gereja yang acap kali atau seringkali disembunyikan oleh guru-guru pengajar Trinitas. Nah, sejarah gereja yang mana ini yang disembunyikan oleh guru pengajar Trinitas? Ini yang akan kita ungkap pada video singkat kali ini. Nah, sobat-sobat Warin, video kali ini kita beri judul Sejarah Gereja yang disembunyikan oleh para pengajar Trinitas. Atau fakta data-data sejarah gereja yang jarang diungkap atau disampaikan oleh guru-guru pengajar Trinitas. Nah, langsung saja ya, apakah itu? Di video yang kemarin, kita sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya Trinitas baru mulai merasuki gereja atau kekristenan itu sekitar abad 2, 3, 4 atau abad Jisamsu ya. Di mana di dalam konsili Nikea, konsili Ekumene pertama tahun 325, ini belum Trinitas sebenarnya, baru Duinitas ya. Jadi yang dijadikan sebagai Allah yang Maha Kuasa oleh konsili Nikea ini hanya Yesus dan Bapa. Belum ada Allah Roh Kudus, belum ya. Kemudian di tahun 381 baru terjadi konsili Konstantinopel ya. Di tahun 381 konsili Konstantinopel yang baru menetapkan Roh Kudus juga dijadikan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini terjadinya Trinitas. Jadi tahun 325 konsili Nikea ini bisa dibilang Duinitas. Sedangkan 381 konsili Konstantinopel baru Trinitas. Nah, apa hal penting atau sejarah gereja yang sering disembunyikan oleh para pengajar Trinitas? Kalau di Indonesia ini misalkan seperti ada ya, guru-guru pengajar Trinitas seperti Pendeta Stephen Tong, seperti Pak Bambang Nursena, Daniel Biantoro, dan kawan-kawannya ya. Ini jarang sekali membahas hal ini. Yaitu adalah 2 tahun penting ini Sobat Warin. Yaitu yang terjadi di tahun 336 Masehi dan tahun 337 Masehi. Ya. Tapi sebelum kita ke 2 tahun penting ini, kita mengingat lagi ya, bagi teman-teman, sobat-sobat yang sudah menonton video yang kemarin tentu tahu ya. Pas sebelum diadakan konsili Nikea, itu terjadi perdebatan panas antara 2 uskup. Sebenarnya bukan 2 uskup, ada banyak. Tapi diwakili oleh 2 uskup yang terkenal. Yaitu Uskup Arius dan Uskup Athanasius. Jadi ini sama-sama uskup. Pimpinan-pimpinan gereja ya. Nah, karena perdebatan panas itu, maka Kaisar Konstantin atau raja yang berkuasa saat itu menganggap, wah ini perlu jangan sampai konflik terus karena bisa mengganggu kerajaan ya, bisa mengganggu stabilitas negara. Nah, maka harus diadakan konsili. Nah, diundanglah 1.800 uskup. Jadi pada zaman itu ada uskup itu ada jumlahnya 1.800-an. 1.800 uskup di seluruh dunia. Di mana 1.000 uskup ada di Romawi bagian timur. Dan 800-an di Romawi bagian barat. Nah, tapi yang diundang ini, yang hadir cuman sekitar 300-an. Bisa dibayangkan ya. Jumlah total ada 1.800 uskup. Yang hadir tidak sampai 20%. Hanya 300-an.
Nah, dari 300-an yang hadir ini pun terpecah menjadi 3 golongan. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah. Nah, kelompok kedua mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah. Dan kelompok 3 mengatakan bahwa Yesus ini mirip dengan Allah. Jadi 3 kelompok ini berbeda paham. Tapi atas kepentingan politik akhirnya yang dimenangkan kelompok yang pertama, yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah. Nah, tetapi hasil dari konsili ini pun tidak serta-merta disepakati oleh seluruh pihak. Maka pihak-pihak yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah pun diasingkan, dibuang ya. Dan untuk meneguhkan keputusan konsili Nikea ini pun diadakan konsili berikutnya, konsili Konstantinopel 381. Juga nanti ada juga tahun 451 konsili Kalsedon ya. Nah, artinya apa yang menjadi keputusan konsili Nikea ini sama sekali bukan sesuatu bisa dikatakan sebagai mewakili seluruh bapak gereja di dunia. Sama sekali tidak. Nah, mengapa begitu? Karena data fakta sejarah gereja menerangkan bahwa pada tahun 336 Masehi ya. Jadi ini dari tahun 325 ke 336. Sekitar 11 tahun. Terjadi pertemuan uskup se-Romawi Timur. Nah, Romawi Timur ini uskupnya lebih banyak daripada Romawi Barat, yaitu ada sekitar 1000-an uskup. Ingat tadi, di Romawi Barat ada 800-an uskup. Di Romawi Timur ada 1000-an. Nah, tahun 336 ini, uskup di se-Romawi Timur mengadakan pertemuan yang memutuskan bahwa ajaran Alkitab yang dipercayai oleh Eusebius, oleh Arius dan kawan-kawannya adalah benar dan ortodoks. Nah, ini pertemuan penting ini tahun 336 ini jarang atau bisa dibilang disembunyikan malah oleh para pengajar Trinitas. Mengapa disembunyikan? Karena kalau ini diungkap, maka akan membongkar kedok dari para pengajar Trinitas yang sering mengatakan bahwa bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Nah, padahal faktanya tidak. Para uskup Romawi Timur yang disebut juga sebagai bapak-bapak gereja ini ada lebih banyak daripada Romawi Barat. Dan bapak-bapak gereja di Romawi Timur ini, para uskup ini, yang jumlahnya 1000-an ini, justru unitarian atau tidak percaya Trinitas. Dan mereka mendukung Eusebius, Arius, dan kawan-kawannya. Jadi sekali lagi adalah bohong jika dikatakan bahwa bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Itu bohong besar. Yang benar adalah ada bapak-bapak gereja yang percaya Trinitas dan banyak juga yang tidak. Nah, itu dibuktikan, dicatat oleh catatan sejarah di mana tahun 336 Masehi ini terjadi pertemuan uskup se-Romawi Timur yang memutuskan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Arius, Eusebius, dan kawan-kawannya adalah ajaran yang benar, alkitabiah, dan ortodoks. Ortodoks ini artinya ajaran yang asli, yang sesuai dengan kitab suci. Ini yang terjadi. Ya. Jadi fakta ini disembunyikan ini. Yang kedua, hal yang juga disembunyikan oleh guru-guru para pengajar Trinitas adalah fakta bahwa di tahun 337 Masehi, Kaisar atau Raja Konstantin dibaptis, ya, jadi Kristen. Nah, yang membaptis ini adalah uskup unitarian atau uskup yang tidak percaya Trinitas, yaitu uskup Eusebius dari Nikomedia. Uskup Eusebius ini uskup yang sangat terkenal. Ya, dia sangat dihormati banyak orang dan dia juga penulis beberapa tulisan-tulisan. Nah, artinya ketika terjadi konsili Nikea tahun 325, ya, Konstantin belum menjadi Kristen. Ya, tapi ketika Konstantin memutuskan menjadi Kristen, dia menjadi Kristen yang membaptis adalah unitarian, bukan Trinitas. Ya, yaitu uskup Eusebius. Nah, jadi dua fakta penting ini, dua kejadian penting ini kerap atau acap kali disembunyikan oleh guru-guru pengajar
Trinitas. Mengapa disembunyikan? Karena jika dua fakta ini diberitakan, dikabarkan, diajarkan di sekolah-sekolah teologi, maka akan ketahuan bahwa ajaran yang selama ini mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran bapak-bapak gereja. Nah, itu ketahuan bohong. Ya. Karena bapak-bapak gereja ternyata lebih banyak yang tidak mengajarkan Trinitas. Ya, jadi catatan-catatan sejarah penting ini disembunyikan. Oke sobat-sobat Warin, jadi ini hal penting. Sebenarnya video ini hanya melengkapi video yang kemarin ya. Sebenarnya di video yang kemarin sudah ada, cuman saya hanya ingin mempertajam lagi supaya sobat-sobat Warin jangan lupa. Jadi selain tahun-tahun penting tentang Trinitas, kalau selama ini yang sering terdengar kan tahun 325 Konsili Nikea, 381 Konsili Konstantinopel, kemudian tahun 451 ya. 451 Konsili Kalsedon. Tetapi 2 tahun penting ini, 336 dan 337 ini, sebenarnya ada beberapa kasus lain ya yang juga penting. Tapi saya hanya mengingatkan sobat-sobat Warin, ada 2 tahun penting banget ya, penting banget ini, yaitu tahun 336 Masehi dan 337. Yang jika ini diberitakan, maka klaim dari para pengajar Trinitas yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas itu akan runtuh dan gugur. Sebab faktanya ada banyak ribuan bapak-bapak gereja di Romawi Timur, para uskup, yang justru menolak Trinitas dan malah mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Eusebius, oleh Arius dan kawan-kawan adalah ajaran yang benar, alkitabiah dan ortodoks atau asli. Dan fakta kedua adalah 337 Masehi, Kaisar Konstantin dibaptis atau jadi Kristen. Justru yang membaptis adalah uskup Unitarian, yaitu Eusebius dari Nikomedia. Baik sobat Warin, kiranya video ini bisa bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih bagi siapapun Anda yang sudah memperhatikan video ini, dan kalau bisa bagikan video ini ke sebanyak orang ya, terutama orang-orang yang mau mempelajari sejarah gereja supaya fakta sejarah ini terbongkar. Fakta sejarah ini sering disembunyikan selama ini, dan sudah saatnya seluruh dunia tahu bahwa klaim-klaim yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas itu hanyalah kebohongan publik belaka. Baik, sekian video kali ini dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Haleluya.